Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang hukum kolom. Sebagaimana kita ketahui kemarin sudah belajar tentang konsep atom, terus yang kedua tentang interaksi muatan listrik. Nah, anak-anak silakan perhatikan tentang konsep hukum kolom. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Di sini 10 minus 3 dikali 10 minus 5, maka hasilnya adalah 10 minus 8. Dan itu di bagian atasnya, jika dikalikan, maka yang posisi atasnya itu nilainya adalah positif, jadi tinggal dijumlahkan. Begitu juga dengan 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 5, maka hasilnya adalah 10 pangkat 2. Bagaimana dapatnya 2? Itu dari minus 3 plus 5, maka hasilnya 2. Kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 5, maka hasilnya adalah 10 minus 2. Yang hasil perkalian itu tinggal dijumlahkan bilangan per pangkatnya. Tetapi kalau misalkan dibagi, contohnya 10 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat 7, maka hasilnya adalah 10 pangkat 3, 7-nya yang awalnya bentuknya positif ditarik ke atas supaya bisa hasilnya negatif. Jadi 10 pangkat 3 minus 7, maka hasilnya adalah 10 minus 4. Jadi Ustazah tekankan bahwa kalau perkalian bilangan per pangkat dan itu posisinya dikalikan, maka bilangan pangkat atas itu dijumlahkan. Tetapi kalau dibagi, kalian mencermati yang bagian bawah. Kalau hasil perpangkatannya itu positif, maka dia harus dilarikan ke atas supaya hasilnya negatif. Jadi seperti 10 tadi ya, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 7. Tapi misalkan Ustazah punya soal 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat minus 8. Nah, 10 minus 8 ini ketika dibawa ke atas, dia harus berubah menjadi positif. Jadi, mohon hati-hati cermati untuk bagian pembagian. Kemudian, jika kalian menemukan soal lagi tentang sifat komutatif, contohnya 2 kali 10 pangkat 3 dalam kurung masih ada perpangkatan lagi. Maka yang kalian lakukan adalah 2 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 9. Nah, biasanya anak-anak sering terjebak di bagian 2 itu tidak dipangkatkan. Jadi mohon hati-hati ketika ada sebuah soal atau bilangan matematika yang di situ masih ada dalam tanda kurung, maka semua yang ada di dalam tanda kurung harus dipangkatkan. 2 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat 9. 9 didapatkan dari 3 dikalikan 3. Untuk pengantar hukum kolom, kalian harus memahami tentang konsep bilangan berpangkat. Jadi seandainya ada yang belum paham bisa ditanyakan lewat chat pribadi atau grup Telegram. Baik, Ustazah lanjutkan. Untuk rumus hukum kolom, di sini Charles Augustin di kolom menyatakan bahwa hukum kolom itu dengan rumus FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K di sini konstanta tetap, artinya nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q1 dan Q2 adalah muatan, dan muatan di sini satuannya adalah kolom. Kemudian ada R kuadrat. R, hati-hati anak-anak, di sini satuannya harus dalam bentuk meter dengan satuan internasional, dan jangan sampai kelewatan bahwa R di sini adalah dikuadratkan. Jadi mohon, biasanya kalau di dalam hukum kolom itu sering sekali R-nya masih dalam bentuk sentimeter. Artinya kalian harus mengkonversi menjadi dengan satuan meter. Contohnya misalkan 2 cm ke meter itu otomatis kan naik 2. Kalau naik 2 artinya 2 dibagi dengan 100. Nah, 100-nya ini kamu jadikan bilangan berpangkat. Jadi 100-nya ini ibaratnya adalah 2 kali 10 minus 2. Jadi yang seperti Ustazah katakan tadi, kalau dibagi dia posisinya
2 dibagi 10 kuadrat karena nilainya 100. 10 kuadrat ketika dinaikkan ke atas maka akan berubah menjadi minus karena tadi ketika dibagi posisinya hasilnya pangkatan 2 itu masih bersifat positif. Ketika dinaikkan di atas untuk bilangan berpangkat maka hasilnya adalah 2 kali 10 minus 2. Jadi Ustazah sarankan ketika untuk menyelesaikan hukum kolom, semua dalam bentuk bilangan berpangkat. Kalau misalkan kalian dalam bentuk desimal, itu juga tidak apa-apa, tapi biasanya kesalahan untuk dalam meneliti atau 0 komanya itu biasanya sering sekali human errornya terjadi di situ, entah itu kelebihan 0 atau kelebihan angka setelah belakang koma. Jadi Ustazah sarankan lebih baik ketika menggunakan rumus hukum kolom itu memakai bilangan berpangkat. Itu dulu dari Ustazah pertemuan hari ini. Nanti insya Allah Ustazah akan lanjutkan dengan video selanjutnya mengenai bagaimana cara menyelesaikan rumus hukum kolom secara bertahap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.